wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiarini SPD, saya guru mapel sejarah pada Manfaat Bojonegoro. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2023. Saya di bawah naungan LPTK Universitas Negeri Makassar di Prodi Pendidikan Sejarah. Nomor peserta saya 0844 29 02 11019. Hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja di Manfaat Bojonegoro dan mari kita saksikan video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Silakan Ketua Kelas Rizal dibikin doa dulu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga lagu. Fatma, Munir, Bibi Mikamu, Ica Bella, kemana? Sakit. Ika Sofianzal, Muhammad Afi Udin Sudi, Muhammad Arif Tulmari, Ahmad Dafi Kodri, Ahmad Ikhwanul Kirok, Nadia Nur Islami, Nurul Fatimah, Nabila, Habibatul, Pradana, Ubu, Ratu Gevira, Safira, Titania, Umi Mahmudo. Ibu lihat kelasnya sudah bersih, terima kasih. Karena kelas yang bersih tidak akan menunjang sampai untuk belajar lebih baik. Sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan sedikit untuk meningkatkan jiwa nasionalismenya kalian. Kita menyanyikan lagu terlebih dulu. Oke, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita nyanyikan lagu nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karya dari R. Suharjo. Ya, kita sama-sama. Beragam suku, banyak beragam budaya. Jadi sesuai dengan tema materi hari ini, yaitu perjuangan untuk menghadirkan
menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ya yang sudah dijajah selama 350 tahun. Jadi setelah kita merdeka pun ternyata ancamannya itu tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam ya. Ibu minta nanti di sini kita melihat dulu ya tujuan pembelajarannya. Silakan Pak dibaca terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik A mampu menganalisis tren pergolakan daerah bangsa Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965. 2. Peserta didik mampu mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi konflik-konflik atas dasar kepentingan yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Peserta didik mampu menyajikan dalam bentuk presentasi berupa permasalahan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain DI atau TII, GWS, PKI dan menyajikannya dalam bentuk tulisan sejarah. Oke, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian nanti akan mengetahui bagaimana caranya kita dalam upaya bangsa Indonesia ya, mempertahankan ya ancaman itu tidak hanya dari luar juga dari dalam. Dan ini beberapa yang sudah pernah terjadi di Indonesia, yaitu antara lain ada DI, TII, G30S, PKI, dan ada juga peristiwa-peristiwa yang lainnya. Cuma di sini khusus materi ini kita akan mempelajari tentang peristiwa G30S, PKI, DI, TII ini juga akan ada beberapa pergolakan di berbagai daerah, DI di Jawa Barat, DI di Jawa Tengah, kemudian di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan satu ada di Aceh. Terima kasih Bapak tadi sudah dibacakan tentang tujuan pembelajaran. Kita mulai saja tentang ancaman apa saja ya, yang akan terjadi di negara kita. Sebelumnya di sini ada bahan ajar yang sudah Ibu share di grup kelasnya masing-masing ya, di kelas 12 agama. Di sini melalui Google Drive. Ini ada 2, silakan bisa sampai akses di sana. Kita di Indonesia ada sekitar 1.340 suku atau etnik ya. Di sini sangat rentan bagi negara kita ya. Indonesia yang cukup luas dan beragam, ada 6 agama juga yang ada di Indonesia. Ini sangat mudah disusupi atau ada orang-orang yang otomatis memecah belah bangsa Indonesia. Dan di sini ketika Indonesia yang beraneka ragam suku bahasa ini pergolakan yang pernah terjadi juga di tahun 1948 sampai 1965. Mari kita pelajari ya tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kedua, di sini ada pemberontakan DITI. Ya. Ada yang sudah tahu apa DITI? DITI? Ayo, ada yang bisa? Apa itu DI? Apa itu TI? Ya, apa? Ya, silakan Pak. DI? Ya, DI artinya Darul Islam, artinya Tentara Islam Indonesia. Kalau PKI tadi ingin mengubah ya ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis ya. Kalau DITI ini beda lagi ya. Jadi dia ingin mengubah sistemnya yaitu keseluruhannya memakai syariat Islam ya. Ini adalah tokoh utamanya yaitu Kartosuwiryo. Ini latar belakangnya otomatis karena kecewa terhadap perjanjian Renville. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949 di sini membentuk namanya gerakan DITI ya. Gerakannya namanya Darul Islam, tentaranya bernama Tentara Islam Indonesia. Ini di daerah Sulawesi Selatan. Jadi jangan kembali, kalau yang di Kalimantan Selatan pimpinannya adalah Ibnu Hajar. Kalau yang di Sulawesi Selatan adalah Kahar ya. Pimpinannya ini juga menyatakan bahwa
bagian dari Kartosoewirjo yang berada di daerah Jawa Barat. Ya, ini pemimpin tertingginya dan juga KR Muzakar itu juga mempunyai pengalaman yang cukup baik dalam peperangan ya, karena memang ikut berjuang dalam melawan Belanda. Tapi karena ada rasa tidak setuju dengan pemerintah pusat ya, ini mendirikan namanya KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Ya, di sini KGSS maunya dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigadir Hasanuddin, tapi ditolak oleh pemerintah. Alasannya semua yang mau menjadi anggota APRIS itu harus diseleksi terlebih dahulu. Nah, ini KR Muzakar tidak mau. Ya, akhirnya apa? Memberontak. Ya, apa yang dilakukan oleh KR Muzakar ya otomatis di bawah komandonya KGSS ya ini mereka meminta juga kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam CTN orang yang tidak masuk ke dalam APRIS. Apa CTN itu? Korps Cadangan Nasional. Ya, ini memang sudah KR Muzakar sudah diberikan pangkat letnan kolonel. Tanggal 17 Agustus 1951 ketika mau dilantik ini lari ke hutan dengan pasukannya. Kemudian tahun 1952 menyatakan Sulawesi Selatan itu bagian NII-nya Kartosoewirjo. Kemudian tahun 62 berhasil ditupas dengan susah payah ya, karena memang medannya di daerah Sulawesi itu juga tidak memungkinkan banyak hutan, jadi agak susah untuk ditupas. Ini KR Muzakar. Itulah di daerah Sulawesi Selatan. Kita lanjut ke daerah Aceh. Ini DITI yang ada di Aceh ya. Ini berbeda dengan di daerah yang lain. Latar belakang yang ada di Aceh ini dikarenakan apa? Tidak setuju ketika daerah Aceh ini diturunkan ya, statusnya bukan lagi daerah istimewa. Ya, ini kemudian menyatakan Aceh itu sudah bagian dari Kartosoewirjo yang ada di daerah Jawa Barat. Itu latar belakang yang ada di Aceh ya. Karena Aceh itu dipakai daerah istimewa Aceh. Di Indonesia ada dua, ya kan? Daerah istimewa Yogyakarta dan satunya adalah daerah istimewa Aceh. Ya. Karena diturunkan, akhirnya Daud Beuren menyatakan Aceh itu bagian dari Kartosoewirjo. Jalur diplomasi ini ditempuh ya tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan ini berhasil. Ketika berhasil, akhirnya pemerintah pusat itu memberikan rasa kepercayaan kepada rakyat Aceh ya, mengembalikan rasa kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat dengan diberikan penerangan jalan juga diperbaiki. Nah, ini wujud dari pemerintah bahwa pemerintah pusat itu tetap ada untuk rakyat Aceh. Kemudian hasil musyawarahnya ini dikembalikan lagi, Aceh itu menjadi daerah istimewa. Nah, ini hak otonom di bidang agama, pendidikan dan peradaban. Makanya di Aceh itu walaupun bagian dari negara Republik Indonesia ya, kita kan memakai hukumnya juga hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau di Aceh itu memakai hukum-hukum Islam. Itulah istimewanya yang ada di daerah Aceh. Sekarang ke G30S PKI ya. Masih ingat? Yang tadi gerakan di Madiun ya, PKI Madiun ya. Ini juga bagiannya G30S PKI itu masih berlanjut ya. Ini di bawah DN Aidit ya, ini mendirikan namanya PKI ya, tadi yang sudah di tahun 48 ya, ini tetap berlanjut, otomatis apa? Mendirikan partai dan partainya ini cukup besar pada waktu itu, bahkan buruh dan para petani itu banyak pengikutnya pada waktu itu. Dan di sini ketika menjadi partai besar ya, ini masuk 4 besar pemilu di tahun 1955, bahkan mengusulkan untuk ada namanya angkatan kelima. Jadi angkatan kelima itu orang sipil yang dipersenjatai, dan ini sangat membahayakan bagi negara kita ya, karena apa? Orang sipil kalau sudah dipersenjatai ya, ini kalau sudah emosi otomatis apa?
mereka akan menggunakan senjatanya, ya kan? Otomatis itu. Makanya kalau pisau saja itu bisa bermanfaat dan juga bisa berbahaya. Bermanfaat bisa digunakan untuk memasak. Berbahaya bagaimana? Yang bisa digunakan untuk apa? Membunuh. Nah, apalagi di sini, ya, dipersenjatai. Nah, ini otomatis ditolak oleh akan sedikit tentang materi perjuangan dalam menghadapi ancaman diskriminasi bangsa. Di sini akan ibu membagi 6 kelompok, ya. Di bangku sampean sudah ada pembagian kelompok, silakan sampai berputar balik di bangku sampean. Sudah mendapatkan? Ya, ada 6 kelompok, silakan nanti bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelumnya ibu ingin memberikan screening dulu untuk memberikan semangat sama kalian, ya. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kurang kompak, satu kali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita mulai diskusi. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini tentang PKI Madiun, ya, 1948. Kelompok 2 ada DKI Jawa Barat. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok ketiga ada DKI di Jawa Tengah. Kelompok 4 ada DKI di Sulawesi Selatan. Kelompok 5 Kalimantan Selatan dan kelompok 6 di nanti sisi dan ibu sesuai. Sesuaikan dengan catatannya yang sudah diberikan kelompoknya dengan kelompoknya. Ini kelompok kan kurang kelompoknya. Siji kok Ibu bagikan LKPD-nya itu sudah ada petunjuknya dan sampai bisa mengaksesnya di link yang sudah dibagikan di kelas, ya. Bisa sampai mengakses, juga ada yang sudah ibu sampaikan di sana. Dan petunjuknya di sini untuk yang kelompok 5, salah satunya di sini ada Kalimantan Selatan. Ditulis kelompoknya, masing-masing sudah ibu serahkan di masing-masing kelompok ya. Kelompoknya ditulis nama siswanya, kemudian dari kronologi peristiwa itu apa ya, sesuaikan dengan kelompoknya karena yang kebetulan ibu pegang adalah Kalimantan Selatan. Jadi kronologi dari peristiwa DIY Kalimantan Selatan, kemudian sekilas infonya sampai tulis ya. Ini apa? Latar belakangnya ya. Kelompok 1. Kelompoknya, anggota kelompoknya ya. Kemudian upaya meredam konflik dari akibat dari peristiwa DIY di Kalimantan Selatan. Upaya tadi yang itu. Sekilas infonya apa tadi? Kemudian kronologi kenapa bisa terjadi peristiwa di
Nggak apa-apa, disingkat-singkat saja. Ya, dua kelompok yang sudah, yang mau kenal lagi yang belum? Sudah? Oke, habis ini kita mempresentasikan ya, mempersiapkan diri untuk maju ke depan kelas ya. Itu aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan PKI Maju 2024. Kronologi setelah diawali dengan kejadian rekrutmen yang akhirnya membuat kabinet Amir Sarif merupakan mundur dari pemerintah. Namun setelah PKI kembali meneliti tujuan utama, yaitu memperluaskan ajaran dan mendukung demokrasi program pembangunan PKI Maju. Berdasarkan kunjungan pemerintah desa yaitu upaya pekerjaan publik. 1. Memperbaiki PKI. 2. Menjalankan jalan dan rasionalisasi angkatan perang. 3. Dengan operasi militer yang dipimpin Kolonel Bupati dan Dapat Goro. 4. Melakukan operasi udara cyber akibat yang ditimbulkan dari kebenaran. 5. Jaga pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis dan jaga yang kemudian menggunakan baju untuk melaksanakan agresi besar jaya lingkungan pada Desember 1948. Oke, kita kasih aplaus kelompok 1. Kronologi peristiwa penangkapan DI atau TI Jawa Barat terjadi mulai Februari 1948 hingga 4 Juni 1962. Adapun prosesnya dimulai dari pengangkatan diri Kartosuwiryo menjadi pemimpin tertinggi pada Februari 1948. Setelah terjadi pertempuran antara pasukan divisi Siliwangi yang merah dengan pasukan TNI Malang. Sekilas info, karena Kartosuwiryo setuju dengan perjanjian Berlin dan terjadilah pemberontakan. Upaya meredam konflik musyawarah dengan jalan diplomasi kemudian dilanjutkan dengan operasi militer berbawah TNI operasi Pagar Betis. Akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan menjalannya pemberontakan ke daerah-daerah lainnya menyebabkan benturan antara angkatan bersenjata NII yang bernama Darul Islam Tentara Islam yaitu pasukan divisi Siliwangi. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok 2. Ya, silakan. Apa yang menjadi latar belakang bergerak di Jawa Barat? Itu berapa jawaban dari kelompok 2? Puas? Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan visi integrasi bangsa. Karena ini Pak,
pelaksanaan rehabilitasi serta modernisasi di Aceh. Upaya meredam konflik. Pemerintah pusat mengadakan musyawarah dengan pemerintah Aceh. Pemberontakan tersebut dapat diselesaikan pada 26 Mei 1959. Pemerintah pusat memahami permasalahan di derita rakyat Aceh dan membujuk rakyat Aceh untuk kembali bersatu menjadi bangsa Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan, konflik ini mengakibatkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan sosial di Aceh. Pelanggaran hak asasi manusia jadi selama konflik, termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan penghilang paksa. Ada yang menanyakan? Kamu nanya. Latar belakangnya, di Aceh. Disebabkan karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan status daerah istimewa dari Aceh dan menjadikannya sebagai bagian dari Sumatera Utara. Ya, itu latar belakang akibat dari pemberontakan di Aceh. Oke, silakan Mbak. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masing-masing kelompok akan kemudian dikumpulkan di depan. Oke, terima kasih. Untuk mejanya tolong dirapikan kembali. Jangan lupa ya, sudah di-share di grup kelas untuk tugas uji pengetahuan di quizzes ya. Silakan sampai kerjakan di rumah. Itu waktunya sampai nanti malam ya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Ibu akan menyimpulkan ya dari hasil yang sudah dipaparkan oleh kawan-kawan kalian di depan. Jadi peristiwa untuk perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan integrasi bangsa. Di sini otomatis kita sudah ada beberapa pergolakan yang pernah terjadi di tahun 48 sampai 65. Jadi yang pertama ada berkaitan dengan ideologi. Apa aja tadi? Yang pertama ada peristiwa PKI Madiun ya, itu yang pertama. Yang kedua ada peristiwa DIT. DIT ini ada di berbagai daerah apa saja tadi? DIT Jawa, ya, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. DIT itu ada 5 ya yang terjadi. Tapi pemimpinnya itu ada di Jawa Barat, di bawah Kartosuwiryo. Kemudian yang berkaitan dengan ideologi yang terakhir yaitu peristiwa G30S PKI. Ya, untuk hari ini selesai. Mungkin ada pertanyaan dari materi hari ini, silakan. Kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Rizal ya, doa. Maghrib belajar pakai Allahu